teman-teman diskusi literasi PCIPM Panakukang, poin pertama ini merupakan hal yang menurut saya sangat urgent untuk kita ketahui, karena ini merupakan landasan utama bagi kita untuk memahami kata membaca lebih mendalam atau kata membaca dalam Islam. Membaca bukan hanya aktivitas penguatan literasi duniawi, tetapi juga ukhrawi. Kita membaca bukan hanya untuk menjadi sukses dan keren di mata manusia, tetapi juga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena jelas perintah untuk membaca termaktub di dalam Al-Quran, surah Al-Alaq ayat 1, sebagaimana yang saya kirim melalui pesan teks sebelumnya beserta penjelasannya. Ya, membaca dalam hal ini sebenarnya banyak dipahami oleh orang-orang di luar sana bahwa membaca itu memiliki dua makna, yaitu makna secara tekstual dan makna secara kontekstual. Sehingga kita perlu memahami bahwa membaca bukan hanya membaca tekstual yang fokus kepada rangkaian huruf dan kalimat, tetapi juga secara kontekstual yang mampu menyelami konteks atau kondisi yang ada di sekitar kita. Jadi dengan memahami dua makna membaca ini, kita akan menjadi pembaca yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional dan spiritual. Karena kita tidak hanya mampu membaca huruf dan kata, bahkan kalimat, tetapi kita juga akan mampu membaca kondisi-kondisi terbaru yang ada di sekitar kita. Olehnya, ya, membaca ini sangat penting dalam Islam. Kita sebagai pemeluk agama Islam tentunya sangat dianjurkan untuk menjadi pembaca. Itu penjelasan untuk poin pertama. Baik, poin yang kedua, apa itu pembaca? Dalam membahas tentang kata pembaca, tentu kita perlu memulai dari kata kerja yang terkait, itu membaca. Dalam KBBI, kata membaca diartikan sebagai aktivitas melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis. Jadi, dua kata kunci penting yang perlu dipahami terkait aktivitas membaca, yaitu melihat dan memahami. Jadi, pembaca buku itu bukan mereka yang hanya memandangi buku, melihat rangkaian-rangkaian kata yang ada di dalam buku yang mereka pegang, tetapi mereka yang melihat dan mampu memahami apa yang mereka baca, seperti itu. Olehnya, ya, perlu dipertegas bahwa pembaca adalah mereka yang melakukan proses membaca, mereka yang melihat dan memahami apa yang mereka baca. Itu sederhananya. Kemudian terkait jenis pembaca, ya, dalam sebuah website mengatakan bahwa ada beberapa tingkatan pembaca. Yang pertama adalah tingkatan dasar. Nah, ini tingkatan pemula yang kita alami pada saat kita berada di sekolah dasar atau TK. Kemudian yang kedua adalah tingkatan pembaca yang membaca cepat dan sistematis. Nah, ini adalah kapasitas yang dimiliki oleh pelajar yang diharapkan mampu menyerap informasi cepat dari sebuah bacaan. Kemudian yang ketiga adalah pembaca yang mampu membaca analitis, yaitu di sini sudah ada daya kritis yang digunakan, sehingga mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan biasanya membaca dalam tingkatan ketiga ini dilakukan oleh para peneliti. Yang keempat, ini adalah tingkatan terakhir, yaitu pembaca yang mampu membaca secara sintopikal, yaitu kemampuan membaca dari sekian bahan bacaan kemudian memunculkan karya baru. Jadi mulai dari tingkatan pemula, kemudian tingkatan yang lebih tinggi yaitu cepat dan sistematis, kemudian tingkatan analitis dan tingkatan sintopikal. Itu adalah 4 tingkatan pembaca yang disebutkan dalam stimit.com. Poin selanjutnya adalah mengapa sih kita perlu untuk membaca. Ada kalimat sederhana yang
pernah saya dapatkan di sebuah website yang mengatakan bahwa membaca adalah gambaran literasi bangsa. Ya, literasi teman-teman bukan hanya membahas tentang kata yang tertulis, tetapi literasi maknanya lebih luas. Jadi membaca ini ketika bisa menjadi kuat di sebuah bangsa, maka ini akan bisa menjadi penunjang perkembangan bangsa itu sendiri. Hari ini kita berada di masa perkembangan teknologi yang begitu pesat, sehingga membaca yang sering disebut sebagai jendela dunia mungkin bisa kita perluas dengan membaca adalah gerbang dunia, bukan lagi jendela tetapi gerbang dunia, karena akses literasi hari ini tidak lagi terbatas seperti dulu, tetapi sangat mudah untuk kita manfaatkan. Kemudian membaca pada hakikatnya merupakan keterampilan kognitif dalam mengolah informasi serta bersifat luas yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Ya, olehnya membaca tidak lagi hanya dimaknai sebagai aktivitas melihat kertas semata, tetapi banyak makna lain yang bisa kita ambil. Kemudian teman-teman diskusi literasi melalui kebiasaan membaca ini akan mampu membuka wawasan dan membuat diri menjadi lebih cerdas serta mempunyai prinsip hidup yang lebih kuat. Kenapa? Karena kita mempunyai landasan yang kuat. Ya, pikiran kita, perasaan kita itu akan dilandasi oleh apa yang kita ketahui. Bisa kita buktikan dengan keseharian kita. Bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berucap, bagaimana kita berpikir, itu akan dilandasi oleh apa yang kita ketahui. Jadi ketika setiap orang hari ini mampu menjadi pembaca, ya, maka akan lahir generasi pembaca. Generasi pembaca adalah mereka yang mempunyai prinsip yang lebih kuat, mereka yang cerdas, dan yang paling luar biasa adalah mereka yang mampu mengubah dunia. Dalam dunia kecerdasan emosional, Mallory Blackman mengatakan bahwa reading is an exercise in empathy. Jadi membaca itu adalah latihan untuk berempati. Ya, kembali ke makna membaca kontekstual yang saya sebutkan di awal, bahwa kita membaca bukan hanya melihat huruf, tetapi kita bisa melihat dan mengolah kondisi yang ada di sekitar kita. Kemudian Ben Okri mengatakan bahwa reading is the greatest act of civilization. Jadi membaca ini adalah aktivitas yang sangat luar biasa, yang paling luar biasa pada setiap peradaban, seperti itu. Untuk kesimpulannya, kenapa kita perlu membaca, silakan teman-teman simpulkan sendiri dari apa yang saya jelaskan. Poin terakhir, ini keterkaitan antara pembaca dan pemimpin. Kenapa sih pemimpin perlu untuk membaca? Ya, tema diskusi kita malam ini adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang aktivis perempuan dari Amerika Serikat yang bernama Margaret Fuller. Dia mengatakan bahwa today a reader, tomorrow a leader. Jadi hari ini menjadi seorang pembaca, di hari esok menjadi seorang pemimpin. Seorang presiden di Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua pernah mengatakan bahwa not all readers are leaders, but all leaders are leaders. Jadi tidak semua pembaca merupakan pemimpin, tetapi semua pemimpin adalah pembaca. Sehingga ada makna yang tersirat bahwa pemimpin adalah mereka yang mampu menjadi seorang pembaca. Kenapa? Ya, dalam diskusi ini saya ingin mengatakan bahwa membaca adalah modal untuk menjadi seorang pemimpin. Dengan membaca, kita akan memiliki landasan ilmu yang kuat, landasan kewawasan yang kuat. Dengan memiliki kekayaan ilmu, kita akan mampu memperkaya cara memimpin yang luar biasa. Kita akan berbicara dengan dasar ilmu.
kita akan bertindak dengan dasar ilmu, dan kita akan menentukan kebijakan dengan dasar ilmu. Itulah pentingnya kenapa pemimpin perlu membaca, agar mereka bisa bertindak, berbicara, dan membuat kebijakan yang betul-betul sesuai dengan konteks. Tentunya ini dilandasi dengan hasil pembacaannya secara tekstual dan pembacaannya secara kontekstual. Sangat singkat yang ingin saya jelaskan di poin terakhir ini, tapi saya rasa perenungan ini akan menjadi jauh lebih lama, termasuk untuk diri saya pribadi. Bahwa ternyata kita tidak sekedar menjadi pemimpin yang memiliki jabatan, yang mengejar jabatan, yang mengejar titel, tetapi kita adalah pemimpin yang mengejar ilmu pengetahuan dan bercita-cita untuk menjadi pembaca yang luar biasa.